Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kurban ini ada beberapa pertanyaan, memang sudah ada beberapa yang nanya dari tahun lalu juga seperti itu. Kalau melihat dari apa yang Bu Haji kirim tadi, ya Ustadz tadi bilang, ya memang seperti itu, merujuk kepada dalil-dalil penjelasan sahih, ya tidak salah apa yang disampaikannya tadi, tidak salah, hanya kita mengambil pemahaman lain ya tentang ini. Kan biasalah dalam hal pendapat itu beda pendapat, khilafiyah itu biasa ya, tapi tidak salah tadi itu udah bagus gitu ya, udah bagus Bu Haji. Hanya kalau di kita memang seperti itu ya, kita seperti itu kalau 1 ekor kambing untuk 1 orang kan begitu, sapi 7 orang, kalau bisa unta 10 orang. Nah seperti itu. Kalau soal pahala ini ya, bicara pahala, betul. Jadi yang disampaikan tadi itu soal pahala yang kita niatkan begitu. Yang Rasulullah sembelih itu untuk satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Dalam riwayat lain Rasul menyembelih lagi tidak hanya untuk keluarganya tapi untuk seluruh umatku yang tidak bisa berkurban tahun ini. Seperti itu redaksinya ya, makna redaksinya itu sahih hadis, betul riwayatnya seperti itu ya. Jadi memang ini kita yang disampaikan itu adalah masalah pahala Bu Haji ya, pahala ya Bu Haji ya, atau Bapak ya Bu Haji memotong 1 ekor kambing, nanti masuk kalau mau dipotong sendiri boleh juga ya, karena kita bisa tahu tata caranya, nyembelih juga bisa, niatnya bisa dan sebagainya, maka menyembelih sendiri kalau bisa nggak apa-apa, beli sendiri. Saya niatkan ini untukku dan keluargaku kan begitu, 1 ekor kambing, karena mampunya misalnya 1 ekor kambing ya begitu, sah gitu ya. Nah kalau sudah dikumpulkan di panitia, itu pasti nggak begitu cara panitia kan begitu. Kenapa ya? Karena memang panitia punya aturan biar rapih, sehingga untuk 1 ekor kambing nggak bisa banyak nama-nama doa yang masuk begitu, sehingga 1 ekor kambing misalnya Pak Haji, atas nama Pak Haji, ya udah nama Pak Haji. Misalnya Pak Haji meniatkan untuk Bu Haji, ya udah Bu Haji aja, atau untuk anaknya nggak apa-apa. Jadi itu soal nama yang tertulis dalam tata cara kita atau bahasa kitanya ya, aturan main kita seperti itu, yang tertulis 1 orang 1 ekor kambing. Ketika disebut ini kurban dari si Pak Haji Anu atas nama ini, cara ini bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang, atau 7 ekor kambing 7 orang untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang, atau 10 orang untuk 1 ekor unta kalau di Arab gitu. Ini juga ada asar riwayat sahabat Nabi ya. Singkatnya begini, saya pernah baca dan ini juga disampaikan guru-guru kita. Dalam satu riwayat ini beberapa sahabat Nabi dalam satu perjalanan gitu ya ceritanya. Nanti silahkan dibuka, hadisnya ada, riwayatnya ada. Dalam satu perjalanan para sahabat Nabi ini pas musim kurban datang, itu dalam satu perjalanan waktu di kampung orang gitu ya, lagi rame-rame musim kurban, pas musim kurban. Nah kemudian mereka ingin berkurban, nah karena tidak bawa dari rumahnya atau bisa membeli, sehingga mereka beli di jalan di kampung yang ada. Nah untuk membeli itu akhirnya 1 orang itu membeli 1 ekor kambing. Nah ketika ada sapi, mereka kemudian mengumpulkan uang ya untuk membeli 1 ekor sapi 7 orang begitu, dan 1 ekor unta 10 orang. Nah ini juga ada riwayatnya, sehingga ini yang dipakai oleh kita bahwa 1 ekor kambing 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, dan unta 10 orang. Nah ini berkaitan dengan pembiayaan pembeliannya begitu. Jadi mereka berkongsi para sahabat itu, urunan. Kalau kita patungan ya, patungan, bahkan ada yang arisan gitu, 1 sapi untuk 7 orang waktu itu. Nah seperti itu. Jadi ini soal pembiayaannya
begitu ya. Ya Bu ya, Bu Haji ya. Soal pembiayaan pembeliannya. Ya, sehingga tidak bisa satu orang mau membeli seekor kambing kemudian dia kurang uangnya, misalnya satu ekor kambing harganya 2.500.000, dia punya uang 2 juta sementara harganya 2.500.000, tahu-tahu ditambahin, nih dari aku 500 kata temennya, tapi atas nama aku juga ya. Nah ini yang beli nggak bisa. Itu artinya satu ekor kambing harganya 2 orang yang patungan, nah itu nggak boleh. Jadi satu ekor kambing 1 orang harga kambingnya dan juga pembiayaannya. Tadi pembiayaan motongnya boleh, ya itu juga kewajiban. Ya, pembiayaan motongnya, atau kalau sudah sampai panitia tidak dipungut biaya potongnya, tapi itu sudah termasuk diambil bagian, boleh juga asal panitia mengatur itu tata caranya ya. Panitia juga kadang-kadang ditatar juga. Panitia itu penting juga, penataran panitia kurban itu nggak semaunya sebenarnya begitu Bu Haji ya. Tapi ya seperti itu. Jadi kecuali yang tadi ya, maaf, kecuali yang tadi temennya itu, nih saya punya uang 500 supaya kamu bisa beli 1 ekor kambing untuk berkurban, kamu punya uang 2 juta, saya punya uang 500, ini 500 ini saya ikhlas sedekah buat kamu, begitu, saya bantu kamu atau saya hadiahkan untuk kamu supaya kamu bisa beli. Boleh kalau begitu, boleh ya, karena dia niatnya sudah sedekah ya, sehingga itu menjadi hak miliknya. Dan dari pemahaman tadi ya, jadi 1 ekor kambing pembiayanya 1 orang, 7 orang boleh 1 ekor sapi, 10 orang boleh 1 ekor unta. Ini pernah terjadi di zaman sahabat Nabi ketika mereka dalam perjalanan pas musim kurban. Mereka patungan urunan untuk membeli seekor sapi, 7 orang, uang 7 orang dikumpulin jadi 1 ekor sapi, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang salah, apa yang disampaikan tidak salah, yang kita kerjakan juga tidak bisa disalahkan karena memang merujuk kepada dalil-dalil yang baik ya, saling menghargai atau jadi perbedaan cara menyampaikan ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu soal pahala gitu ya. Kalau soal pahala boleh, Pak Haji ya, suami Bu Haji belinya mampu 1 ekor kambing untuk sekeluarga, padahal keluarganya ada 5, boleh. 2 ekor kambing untuk 5 orang boleh ya. Jadi tadi itu batas minimal aja 1 ekor kambing itu 1 orang, pembiayaan itu minimal. Ada 1 orang saya niat kurban untuk saya sendiri, pahala untuk saya sendiri, tapi saya membeli sapi 1 ekor untuk saya sendiri, nah itu boleh juga ya, ya gitu. Nah kecuali tadi jadi yang rame-rame tadi itu soal pahala ya, soal pahala, bukan soal pembiayaan, bukan soal catatan nanti ya. Nggak bisa 1 keluarga 1 ekor kambing lapor ke panitia nih atas nama ini padahal bawa 1 ekor kambing ya, itu nanti ribet panitianya begitu maksudnya. Nah, jadi kalau soal pahala niatkan untuk seluruh keluarga, sah, dapat pahala semua ya. Termasuk tadi disampaikan tentang boleh kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, boleh, karena itu soal pahala. Soal pahala boleh kita transfer kepada orang yang sudah meninggal. Saya kira ini Bu Haji ya. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi nggak salah, merujuk pada yang sahih, dan di kita juga yang berlaku ya, kita punya ulama-ulama juga, tidak bisa disalahkan. Bedanya soal pahala dan pembiayaan, mudah-mudahan bisa dipahami yang tadi saya sampaikan Bu ya. Jadi perbedaannya di soal pahala dan pembiayaan aja, itu aja ya. Demikian Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi mana kopi? Kopi mana kopi? Kopi. Kopi.